Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aminuddin dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku yang telah saya tulis yang berjudul Al-Bilad, yang berarti negara-negara. Di sini mufradatnya pertama negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Palestina, Brunei Darussalam, Rusia, Filipina, Vietnam, Saudi Arabia, Mesir, dan Jerman. Kemudian di sini saya sedikit menjelaskan dari segi maharah istima'. Di sini maharahnya yaitu tentang percakapan Fatimah dan Zahra yang berbunyi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, min aina anta, min aina anti, ana min Misra, hal anti Misriyah? Kemudian Zahra menjawab, na'am, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah, ana min Surabaya. Ana min Suriah. Kemudian Zahra menjawab, ahlan wa sahlan. Sini terjemahannya, Fatimah mengucapkan salam kepada Zahra. Kemudian Fatimah menanyakan dari mana asal Zahra. Kemudian Zahra menjawab, saya dari Mesir. Kemudian Fatimah menanyakan lagi, apakah kamu orang Mesir? Zahra menjawab, ya, saya orang Mesir. Kalau kamu bangsa apa? Fatimah menjawab, saya orang Suriah. Saya dari Suriah. Kemudian Zahra menjawab, selamat datang. Dialog yang berdurasi 37 detik tadi yang terjadi antara Fatimah dan Zahra yang menanyakan Fatimah menanyakan asal Zahra dari mana. Kemudian Zahra menjawab, dia dari Mesir. Kemudian Zahra menanya balik Fatimah dengan menanyakan apa bangsanya. Kemudian Fatimah menjawab, dia orang Suriah, dari Suriah. Pembahasan dari segi kalimat bahasa Arab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sini penjelasannya, min huruf jar, aina mana atau dari mana, anti itu kamu untuk perempuan, ana itu khusus untuk laki-laki dan perempuan, Misra itu nama negara, hal apakah huruf pertanyaan, Misriyah itu orang Mesir, wa huruf atab, dan ma huruf untuk menanyakan sesuatu, jinsiyatun bangsa, ka engkau Suriah, orang Suriah itu kebangsaan Suriah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian di sini untuk maharah kalamnya yaitu terjadi antara percakapan Khalid dan Syafiq, yaitu yang berbunyi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan bik, masmuk, ismi Syafiq, wa masmukumul karim, ismi Khalid, ismi Khalid, kaifa haluka ya Syafiq? Alhamdulillah bil khair. Min aina anta? Ana min Indonesia. Wa min aina antum? Ana min Malaysia. Hal ta'allamta fi Misra? La. Aina ta'allamta? Ta'allamtu fil Jami'atil Islamiyah bil Madinatil Munawwarah fil Mamlakatil Arabiyyati Saudiyah. Wa antum aina ta'allamtum? Kuntu ta'allamtu fil Jami'ati Singapura wal ana muta'allimun fil Jami'ah Brunei Darussalam. Kemudian untuk teks di sini ada teks yang menjelaskan negara Indonesia, yaitu yang berbunyi Indonesia daulatun jumhuriyatun baina qarati Asia wa qarati Australia. Min jaratiha Singapura wa Malaysia wa Brunei wal Filipin wa ghainiya al-jadidah. Ausimatu Indonesia hiya Jakarta. Indonesia majmu'atun minal jarairil katsirah ba'daha kabiratun ka Jawa wa Sumatera wa Kalimantan wa Sulawesi wa ba'daha kasaghiratun ka Bali wa Lombok wa Bangka wa Halmahera wa dzalika. Yang intinya negara Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak pulau dan mempunyai tetangga, maksudnya tetangga sesama negara, baik itu Singapura, Malaysia, Brunei, dan Filipina, dan selainnya. Kota-kota yang ada di Indonesia itu ada beberapa kota ataupun kepulauan.
terbagi menjadi kepulauan yang besar dan kepulauan kecil. Kepulauan yang besar diantaranya seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian kepulauan yang kecil itu ada beberapa macam pula seperti Bali, Lombok, Bangka Belitung, dan selainnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, ma huwa Indonesia? Singapura min jarati titik-titik, Guinea al-Jadidah min jarati titik-titik, aina ausimatu Indonesia? Kemudian nomor 5, Kalimantan minal jaraili Indonesia allati. Nah, Kalimantan termasuk dari jazirah Indonesia yang itu untuk dijawab nanti. Kemudian di sini sudah ada juga jawabannya. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan kitabah, yaitu pembahasan yang pertama tentang isim mufrad. Isim mufrad adalah salah satu bentuk isim kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan satu orang, satu benda, atau satu hal saja. Dalam tata bahasa Arab, isim mufrad lawan dari isim musanna, dua, dan jamak atau banyak. Pengertian isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal, satu maksudnya, baik untuk laki-laki maupun perempuan, untuk benda nyata maupun abstrak yang tidak nyata. Contohnya rajulun seorang laki-laki, imra'atun seorang perempuan, qalamun sebuah pena, kitabun sebuah buku. Kemudian macam-macam isim mufrad menjadi beberapa bagian. Pertama, dari isim mufrad dilihat dari jenisnya, itu untuk muzakkar, untuk laki-laki. Contohnya kitabun sebuah buku, dan waladun seorang anak perempuan. Dan contoh muannasnya yaitu sayyaratun, ada tak marbutahnya, dan binton, anak perempuan artinya. Kemudian dilihat dari segi jenisnya, ada yang akil dan ghairu akil. Contohnya yang berakal, muallimun seorang guru, dan talibun seorang murid. Yang ghairu akil contohnya kursiyun, benda, kursi, dan syajaratun, pohon. Kemudian jenis berikutnya itu ma'rifah dan nakirah, yaitu isim ma'rifah adalah isim yang maknanya sudah jelas atau dikenal. Contohnya sini Muhammadun, terkhusus Muhammad, dan al-waladu, anak itu sudah khusus. Kemudian yang tidak khusus, waladun, seorang anak umum, itu untuk nakirah, dan kitabun, sebuah kitab, tidak khusus. Kemudian isim mufrad mudzakkar contohnya sudah jelas yang tadi, kayak seperti al-waladu, al-kitabu, itu mudzakkar, tidak ada tanda muannasnya. Kemudian untuk muannasnya al-bintu, sayyaratun tuh kan ada tanda tak marbutahnya. Kemudian isim mufrad ghairu akil yang tidak berakal, contohnya hadza kitabun. Nah, kitabun itu isim mufrad ghairu akil. Kemudian isim mufrad yang berakal yaitu at-talibu nasyitun. Talib itu terkhusus, sudah diketahui berakal. At-talibnya tuh nasyitun, rajin. Kemudian yang kelima, isim mufrad nakirah ataupun umum. Contohnya ra'aitu rajulan fit tariqi. Aku melihat seorang lelaki, tidak ada kekhususan di situ, lelaki secara umum. Kemudian di sini pertanyaannya, berikan contoh isim mufrad mudzakkar. Yang kedua, berikan contoh isim mufrad muannas. Yang ketiga, at-talibu nasyitun, kata yang bergaris di bawah termasuk isim mufrad yang at-talibnya tuh. Kemudian yang keempat, hadza kitabun mufidun. Nah, kitabunnya kata yang bergaris di bawah termasuk isim mufrad titik-titik. Kemudian yang terakhir, ra'aitu rajulan fit tariqi, aku melihat seseorang di jalan. Nah, termasuk isim mufrad apa itu. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kita pada siang hari ini yaitu pengertian mufradat. Mufradat adalah himpunan kata-kata dalam suatu bahasa yang digunakan untuk membentuk kalimat dan menyampaikan makna dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Mufradat merupakan unsur penting karena menjadi dasar dan dalam memahami dan menggunakan bahasa secara efektif. Kemudian selanjutnya istima adalah kemampuan menyimak dan mendengarkan informasi lisan dalam bahasa Arab dan dengan tujuan memahami isi pesan secara tepat. Keterampilan ini melibatkan kemampuan mengenali bunyi
struktur kalimat, intonasi, dan makna dalam konteks tertentu. Kemudian kalam adalah kemampuan mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan salah satu keterampilan produktif dalam berbahasa yang membutuhkan penguasaan mufradat, tata bahasa, dan kelancaran dalam berbicara. Kemudian yang terakhir yaitu kitabah adalah kemampuan menyampaikan ide dan informasi secara tertulis dan dalam bahasa Arab. Ini mencakup kemampuan menyusun huruf, kata, dan kalimat dengan struktur yang benar, serta penggunaan ejaan, tanda baca, dan gaya bahasa yang tepat. Kemudian terakhir yaitu biodata penulis, yaitu saya sendiri. Muhammad Aminuddin, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAI Darul Ulum Kandangan. Penulis lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 17 Februari 2004. Penulis adalah seorang mahasiswa pada program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAI Darul Ulum Kandangan. Penulis memulai pendidikan mulai TK Kenanga Duha Taal, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Taal, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 4 Hulu Sungai Tengah, kemudian melanjutkan pendidikan di IAI Darul Ulum Kandangan 2022 sampai sekarang dan sudah semester 6 dan masih aktif sebagai mahasiswa di sana semester 6. Kegiatan sehari-harinya adalah berkebun dan mengajar di MJT Al-Fajar yang ada di Desa Batang Bahalang. Dan penulis juga menyukai tentang keilmuan yang mendekatkan penulis kepada Allah. Di samping itu juga penulis aktif sebagai Bilal ataupun muadzin di salah satu masjid yang ada di Desa Batang Bahalang. Dan juga cukup aktif sebagai imam sholat tarawih ketika bulan Ramadan dan sholat fardu subuh Jumat di salah satu mushola yang ada di Desa Batang Bahalang. Di samping itu penulis juga hobi berkebun, terutama berkebun cabai. Prestasi penulis yaitu pernah menjadi ranking 1 semester genap dan ganjil ketika berada di Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan dan menjadi juara 2 ketika di pidato bahasa Arab ketika belajar di MAN 4 Hulu Sungai Tengah. Ya, mungkin sekian itu penjelasan dari buku yang telah saya tulis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridahul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.